Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas resum pertemuan ketiga, yaitu tentang teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Sholawat serta salam tak lupa saya curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang semoga kita mendapat syafaatnya dan diakui umatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Dr. Arman, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu media pembelajaran SD berbasis ICT. Sebelum saya menjelaskan ulang tentang resum materi pertemuan ketiga tentang teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Septika Ayumi Cahaya Muslim dengan NPM 20224064050029 semester 4 kelas A Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT menjelaskan orang belajar dan belajar itu terjadi di mana. Banyak sekali teori yang digunakan seperti berikut ini. Yang pertama, teori belajar behaviorisme menurut B.F. Skinner. Menurutnya, belajar itu terjadi di mana pikiran dan harus diamati perubahannya. Di dalam teori ini menghasilkan perubahan di dalam segi kognitif, afektif, dan psikomotor. Contohnya, dari yang tidak suka menjadi suka, seperti yang awalnya tidak suka olahraga, setelah belajar olahraga menjadi suka, karena olahraga membuat diri menjadi lebih baik, sehat, dan ternyata juga setelah belajar olahraga itu baik untuk kesehatan. Contoh dari yang suka menjadi tidak suka, seperti yang awalnya suka makan makanan manis, seperti coklat, juga mau makan makanan yang gurih, setelah belajar tidak suka lagi karena sudah tahu yang manis dan yang gurih tidak baik bagi kesehatan. Belajar terjadi karena adanya stimulus berupa rangsangan berupa media dan menghasilkan respon. Penguatan terbagi menjadi dua, yaitu respon positif dan respon negatif, yaitu seperti penguatan positif mengenai pembelajaran seperti pemberian tugas, latihan, dan pengujian penguatan. Penguatan negatif untuk penguatan perilaku seperti teguran. Indikasinya memberikan rangsangan dan stimulus yang tepat untuk mencapai respon yang dipelajari. 2. Teori pemrosesan informasi menurut Takson dan Shevrin. Menurutnya, dari pemrosesan informasi yaitu yang memandang belajar menyamakan melalui memori seperti RAM. RAM itu tempat penyimpanan sementara, ada 3 jenis. Penyimpanan dalam otak manusia yang pertama ada register sensorik, yaitu untuk menerima informasi agar lebih mudah masuk dalam memori jangka panjang. Yang kedua, STM atau Short Term Memory, yaitu memori jangka pendek atau memori kerja untuk menahan sementara. Yang ketiga ada ITM Long Term Memory, itu jangka panjang untuk menyimpan informasi tanpa batas. Menurut teori ini, jika sudah masuk ke dalam Long Term Memory atau jangka panjang, sewaktu-waktu bisa dipanggil atau masih bisa dipanggil recalling. Maka dari itu belajar harus unik, karena dengan pembelajaran yang unik dan menarik mudah untuk diingat dan akan menjadi ingatan jangka panjang atau bertahan lama. Belajar juga harus diulang-ulang, karena dengan diulang-ulang akan tahan lebih lama di dalam ingatan atau sensori penyimpanan manusia. Belajar menggunakan berbasis ICT akan membuat pelajaran lebih menarik. Ketiga, teori perilaku kognitif menurut Robert Gagne. Menurutnya, teori ini bahwa belajar harus menyediakan kondisi atau condition, syarat. Belajar kondisinya harus maksimal. Belajar harus nyaman, tidak boleh panas dan tidak boleh dingin dan tidak boleh berisik. Menurutnya, belajar harus ada 9 event of interaction atau 9 peristiwa yang harus ada dalam pembelajaran. Teori ini menghasilkan mengapa belajar online itu tidak efektif, karena belajar online tidak lengkap peristiwa-peristiwanya. Yang keempat,
teori sistem dan desain pembelajaran sistematis menurut Gagne dan Briggs. Menurutnya, belajar adalah sebuah sistem. Sistem adalah komponen-komponen yang terkait. Komponen-komponennya itu seperti guru, peserta didik, teori atau materi pembelajaran, dan media pembelajaran. Materi atau komponen harus dirancang secara sistematis atau tersusun seperti RPP. Yang kelima, implikasi teori belajar objektivisme terhadap strategi pengintegrasian media berbasis ICT. Pembelajaran ini termasuk ke dalam objektivisme, di mana model pembelajaran yang harus pembelajarannya yang berpusat pada guru. Teori belajar objektivisme ini adalah belajar yang sampai sekarang tetap digunakan, karena tidak semua peserta didik itu bisa student learning center atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang keenam ada teori aktivisme sosial menurut John Dewey. Menurut John Dewey adalah Menteri Pendidikan di Amerika pada tahun 90-an. Menurut John Dewey, teori ini adalah pertumbuhan individu yang muncul melalui pengalaman pribadi atau nyata, melalui stimulus, diskusi, dan lainnya. Dan pembelajaran ini harus ada interaksi sosial antara peserta didik. Yang ketujuh, teori kognitif sosial menurut Albert Bandura. Menurutnya, pembelajaran terjadi karena ada pemodelan guru. Guru harus menjadi contoh bagi peserta didik karena akan ditiru oleh peserta didik, maka seorang guru harus bisa menjadi model yang baik bagi peserta didiknya. Karena anak-anak lebih percaya kepada model atau guru. Guru harus belajar membentuk kepercayaan diri peserta didik. Indikasinya untuk menghasilkan efikasi diri atau pengalaman sehingga peserta didik bertanggung jawab. Yang delapan, teori scaffolding menurut Lev Vygotsky. Menurutnya, belajar adalah perkembangan kognitif yang dibentuk oleh perbedaan, bahwa setiap orang memiliki cara-cara yang berbeda dalam belajar atau ZPP, yaitu zona perkembangan proksimal, sehingga terjadi tukar pikiran dan bertukar pengalaman. Belajar terjadi karena adanya interaksi berbeda di lingkungan belajar dan harus didampingi oleh orang dewasa dan alat bantu berupa media. Dengan adanya teknologi dapat mendukung untuk mempelajari materi dan menjadi alat bantu peserta didik dalam memahami konsep yang kompleks. Yang kesembilan ada teori pengembangan anak menurut Jean Piaget. Menurutnya, belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui pematangan sosial, yaitu melalui 4 tahapan perkembangan kognitif seperti sensori, monitor, praoperasional, konkret, dan operasional formal. Belajar sensori itu dari umur 0 sampai 1 tahun, praoperasional 2 sampai 4 tahun, konkret itu TK 5 sampai 6 tahun, dan operasional formal itu 8 sampai dengan seterusnya. 10. Teori discovery learning menurut Jerome Bruner. Belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui interaksi dengan lingkungan, berinteraksi langsung, seperti cara menemukan dan mengeksplor. 11. Teori multiple inteligensi menurut Howard Gardner. Menurutnya, anak-anak memiliki potensi dan kecerdasan yang berbeda-beda, seperti naturalisme, bisa belajar melalui pemahaman alam. Belajar dapat terjadi pada banyak tingkatan dan didemonstrasikan dengan cara yang berbeda tergantung pada metode kecerdasan yang dikuasai peserta didik. Dan pembelajaran harus memungkinkan cara belajar yang berbeda dan menunjukkan kompetensi dalam topik dan materi yang sama. 12. Implikasi teori inquiry terhadap strategi pengintegrasian media berbasis ICT. Konsep yang dipelajari bersifat abstrak dan kompleks. Guru merasa bahwa kegiatan visual langsung itu sangat penting untuk membantu siswa melihat bagaimana konsep diterapkan pada masalah dan isu dunia nyata. Dan ada waktu untuk memungkinkan eksplorasi tidak terstruktur untuk memotivasi siswa dan membantu mereka menemukan minat mereka sendiri. Sekian pengulangan penjelasan materi tentang teori-teori yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan baik kata-kata maupun penyampaian, saya mohon maaf. Semoga sedikitnya yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.